Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang nggak berangkat siapa ini? Berangkat semua Pak. Iya ya. Sebelum kita mengawali pertemuan kita pada siang kali ini, alangkah baiknya kita sebagai hamba Allah yang taat kepada Tuhannya, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan dalam tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sudah ready untuk pelajaran hari ini? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah ready, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang saya sampaikan itu dapat kalian pahami, dapat kalian cerna, dan dapat menjadikan ilmu baru untuk kalian semuanya. Untuk Mas Rifan silakan ke depan untuk memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Semoga Allah selalu mengabulkan doa dan juga permohonan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, ada kali ini di sini untuk tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mengenal, memahami tentang pentingnya zakat di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nanti kita akan belajar tentang zakat fitrah dan juga zakat mal. Mal bukan mall ya. Kalau mall itu di sana supermarket. Kalau ini mal bukan mall. Pernah ke mall? Kalau zakat mall saja habisnya banyak, tapi zakat mal pun diperhitungkan. Zakat mal itu hanya 2,5%. Kalau zakat mall itu hampir 90%. Harus diperhatikan. Zakat mal dan zakat fitrah itu beda. Nah, kita akan mempelajarinya. Tentang pengertian zakat. Definisi zakat. Zakat adalah kewajiban umat muslim untuk mengeluarkan sebagian harta kepada yang berhak sesuai syariat Islam. Karena di dalam keringat kita itu ada hak orang lain. Ada hak orang lain. Karena apa? Kita bekerja itu juga karena orang lain. Kita bisa bekerja itu juga dibantu oleh orang lain. Kita mendapatkan gaji itu karena orang lain. Maka dari itu jangan terlalu pelit untuk berbagi kepada orang lain. Selanjutnya dasar hukum. Ya, dasar hukum Al-Quran. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 43. Dan dirikanlah sholat. Wa aqimus sholat. Dan dirikanlah sholat. Wa ati'uz zakah. Tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in. Dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah tunaikanlah zakat. Zakat itu harus ditunaikan, dibayarkan. Kalau zakat fitrah, kapan waktu
pembayaran zakat fitrah? Saat bulan Ramadan. Ada yang tahu lagi? Kapan waktunya zakat fitrah? Sebelum sholat Id. Nanti di sini kita akan pelajari kapan waktunya membayar zakat fitrah. Dan di sini dikuatkan dasar hukumnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Al-Quran, dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Di sini juga dikuatkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Islam dibangun, hadis Rasulullah ini dibangun atas 5 perkara. Salah satunya menunaikan zakat. HR apa? Hadis riwayat. Kalau QS apa? Quran. Singkatan-singkatan seperti itu harus tahu. SBT kalau SAW itu singkatannya juga beda. Jangan dibalik-balik. Kalau SBT apa singkatannya? Subhanahu wa ta'ala. Kalau SAW? Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jenis-jenis zakat. Ini yang pertama, zakat fitrah dibayarkan menjelang Idul Fitri. Menjelang Idul Fitri, sebelum Idul Fitri. Ya. Kalau dibayarkan setelah Idul Fitri itu bukan zakat fitrah lagi namanya. Itu nanti bisa dinamakan sedekah. Berupa bahan makanan pokok atau diganti dengan uang. Ya. Kalau kalian makannya sehari-hari itu beras, maka zakatnya memakai beras. Kalau gandum makanya gandum, bayarnya memakai gandum. Besarannya berapa? 2,5 kilo. Kalau diganti dengan uang tunai, itu besarannya harus seharga dengan beras tersebut. Kalau sekilonya 15.000, kalau 2,5 kilo berapa? Ayo, berapa ribu? 25. Nah, ayo, jangan ngarang, ngeripan. Kalau sekilonya 15.000, 35.000, sedikit lagi. Turun sedikit lagi. Berarti rumusnya gimana? 45 37,500. Ya. Zakat itu jangan dikurangi meskipun sedikit saja, itu jangan sampai dikurangi. Kenapa? Karena itu hak orang lain. Kalau kita memakan hak orang lain, itu sama dengan kita itu memakan bara api. Siapa yang mau makan bara api? Tidak ada. Nah, orang lain itu jangan sampai dimakan. Harus kita berikan. Ya, harus kita berikan. Jangan sampai memakan hak orang lain. Besok kalian sudah bekerja, sudah punya keluarga, sudah punya anak. Meskipun anaknya baru ceprot, masih coer-coer, itu harus zakatnya dibayarkan. Harus dibayarkan, jangan sampai ditunda. Ya. Kalau lupa gimana Pak? Kalau lupa seketika kamu ingat langsung bayarkan kepada pihak yang menerima zakat. Ya. Next, zakat mal, ini mal orang mal ya. Nah, ini yang suka berbelanja mal, soalnya mal. Mal ini sebelum dizakati juga. Ini zakat mal. Zakat emas, perak, dan uang. Zakat emas dan perak itu juga ada ketentuannya. Punya emas, biasanya ibu-ibu ini, nah emas ini sak grojong tekan sikut gini. Ya. Ibu-ibu ini, coba ke pasar wong bakul pite, ayam potongnya emasnya gerejeng tekan sikut. Ya, itu ketika di situ beratnya sampai 93,5
gram kalau nggak salah. Itu harus dizakati, harus dikeluarkan zakatnya. Apalagi sudah dimiliki lebih dari 1 tahun, itu harus dikeluarkan. Punya emas, punya uang di bank atau disimpan sendiri yang itu sudah mencapai nisabnya, maka harus dikeluarkan. Ketika kamu berzakat, jangan kamu pikirkan yang kamu keluarkan, pikirkan saja yang masih kamu miliki. Mengeluarkannya 2,5%, 5%, kamu masih pikirkan. Padahal yang kamu miliki masih banyak. Ketika kamu membantu orang lain, itu jangan kamu ingat, lupakan. Tapi ketika kamu dibantu orang lain, itu kamu ingat. Paham ya? Kamu dibantu orang lain, itu kamu ingat. Tapi kalau kamu membantu orang lain, lupakan. Biar orang lain itu yang mengingat kebaikan kita. Seperti itu. Membantu kisah dia eling terus. Jangan pernah kamu ingat-ingat. Ya. Biar orang lain yang mengingat. Ketika diingatkan tentang kebaikan kita, ya kita bersyukur pernah berbuat baik. Next, zakat hasil pertanian. Pertanian ini zakatnya beda. Tanda hujan dan irigasi itu beda. Ya, zakatnya beda. Untuk persenannya berbeda. Irigasi dan tanda hujan seperti ini, seperti tahun-tahun ini, bulan-bulan ini, itu berbeda. Ya, berbeda. Karena apa? Karena ketika irigasi itu zakatnya harus sesuai dengan panennya. Ya. Selanjutnya zakat perdagangan. Gapul ini ada zakatnya. Kamu buka usaha apa saja itu harus ada zakatnya. Kalau sudah mencapai nisabnya. Selanjutnya zakat ternak. Punya binatang ternak ini dizakati. Ya. Ada ketentuannya juga binatang ternak. Wedhus, sapi, unta, kebu itu harus dizakati. Selanjutnya zakat rikas, harta terkuat, harta karun, ya, sing nyembeliin, harta karun harus diperhatikan, ya. Harus diperhatikan. Sambil baca-baca materi selanjutnya. Ya, dan juga sambil kita mendengarkan adzan sebentar. Ya, itu kalian baca-baca dulu materi di depan. Oke. Kita lanjutkan. Ada syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat. Ada berapa itu? 4. Yang pertama? Islam. Coba, Islam apa maknanya? Rifan? Zakat hanya diwajibkan pada muslim. Nah, zakat diwajibkan hanya kepada muslim. Yang non-muslim itu tidak wajib, tidak diwajibkan karena ini merupakan apa, rukun Islam. Rukun Islam. Jadi yang diwajibkan hanya orang-orang muslim. Yang kedua gimana, Olivia? Merdeka, tidak dalam status perbudakan. Nah, tidak dalam status perbudakan. Kalau zaman sekarang perbudakan itu sudah tidak ada. Ya. Sekarang perbudakan itu enggak ada. Tapi kalau ART itu bukan budak. Nah, ART itu bukan budak. Itu memang pekerjaan dan itu digaji. Ya, tidak kerja bakti enggak. Itu digaji dan itu memang pekerjaan. ART itu pekerjaan. Ya, maka dari itu ya, perbudakan ini terjadi pada zaman dahulu. Ya, terjadi di zaman dahulu sehingga orang yang ketika orang belum merdeka masih dalam perbudakan itu tidak diwajibkan membayar zakat. Itu orang dahulu. Kalau sekarang nggak ada perbudakan. Merdeka artinya merdeka itu tidak dalam status perbudakan. Seperti Bilal bin Rabah itu dahulu adalah seorang budak, ya. Seorang budak sebelum dimerdekakan oleh Abu Bakar
dibakar sebelum dibeli oleh Abu Bakar dan dimerdekakan. Bilal bin Rabah itu dulunya seorang budak. Dan Bilal ketika masih seorang budak dan muslim itu tidak diwajibkan untuk zakat. Tapi setelah dia menjadi dimerdekakan oleh Abu Bakar, maka dia wajib untuk membayar zakat. Yang ketiga, Arum. Harta mencapai nisab melebihi batas minimum tertentu. Nah, ada batasannya. Ya. Seorang fakir, miskin itu termasuk 8 golongan yang menerima zakat. Nah, ketika di situ hartanya belum mencapai nisabnya, tidak diwajibkan untuk zakat. Tapi ketika sudah mencapai nisabnya, maka harus zakat. Karena ada batasnya. Yang terakhir, coba. Yang terakhir Fatma. Haul dimiliki selama 1 tahun kecuali zakat hasil panen. Lah, haul dimiliki selama 1 tahun, emas, perak, uang. Ya, itu ketika sudah dimiliki selama 1 tahun, sudah mencapai nisabnya, maka harus dibayarkan zakatnya. Ya, kecuali hasil panen seperti sekarang ini. Ya, seperti sekarang ini, ketika sudah mencapai nisabnya, ketika sudah panen, sudah mencapai nisabnya, nggak gagal panen, itu harus membayar zakat. Berapa persen? 5%. Tergantung sistemnya tabel hujan atau irigasi. Ya. Kalau seperti tahun kemarinnya itu banyak yang gagal panen karena efek hama, tikus dan lain sebagainya, itu tidak wajib bayar zakat karena gagal panen. Kalau gagal panen yang mau dizakatkan apa? Nggak ada. Makanya ketika gagal panen nggak wajib untuk membayar zakat. Nah, apa ini? Oh, ini tadi. Golongan penerima zakat ada 8 asnaf. Yang pertama apa? Fakir. Fakir. Yang kedua? Miskin. Yang ketiga? Keempat? Kelima? Keenam? Buta. Ketujuh? Jualan di jalan Allah. Berapa? Nah, yang pertama fakir. Fakir sama miskin itu sama apa enggak? Beda. Kalau fakir itu apa? Fakir itu orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan dan juga tidak cukup untuk mencukupi kebutuhannya. Fakir itu di bawahnya miskin. Melarat ini. Melarat, wis ra didit, uripe kangelan. Ya, itu fakir. Ora kerja, itu namanya fakir. Tidak mempunyai penghasilan, wis fakir. Nah, miskin itu orang yang mempunyai penghasilan tapi penghasilannya itu tidak cukup untuk tidak mencukupi kebutuhannya. Ini miskin. Ya, ini miskin. Nah, wong nganggur, ora ana pekerjaan, ora ana penghasilan, mangan kangelan, itu termasuk golongan fakir. Nah, miskin iki kerja ning dibutuhi sak keluarga ora cukup, kuwi miskin. Yang ketiga apa? Amil itu yang pengelola zakat. Orang yang menerima zakat itu termasuk golongan yang boleh menerima zakat, tapi jangan didahulukan dulu. Harus dipikirkan atasnya dulu. Fakir, miskin. Kamu jadi seorang amil di bagianku, enggak boleh. Harus mendahulukan fakir dan miskin, enggak boleh mendahulukan golongannya sendiri. Next, apa? Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Itu fungsinya apa? Agar lebih kuat imannya. Oh, ternyata orang-orang Muslim, orang-orang Islam itu ternyata peduli dengan saudaranya. Semakin kuat, oh ternyata persaudaraannya itu kuat, peduli dengan orang lain.
lain. Seperti itu agar menumbuhkan rasa peduli terhadap orang lain, agar menumbuhkan imannya itu lebih kuat. Itu fungsinya ketika ada seorang mualaf, meskipun orang kaya raya, tetapi dia berhak menerima zakat. Next, apa? Rekop apa? Hamba sahaya. Hamba sahaya. Budak. Hamba sahaya itu budak. Ya, budak itu berhak untuk menerima zakat. Tidak berkewajiban membayar zakat. Ya, hamba sahaya. Tapi ya sekarang ini nggak ada ya hamba sahaya. Next. Gharim. Apa gharim? Orang yang mempunyai hutang itu boleh dibayarkan hutangnya. Hutang karo rentenir. Hutangnya akeh. Oh, ternyata di Baitul Mal, ya ternyata di badan amal zakat itu saldonya banyak, itu boleh dibayarkan hutangnya. Sing penting memiliki kriterianya ya. Memang benar-benar itu berhutang karena kebutuhan, bukan karena hutang. Wah, kayak hutangnya akeh sebelum gawe judi kok lek rame domio kipiu. Nah, itu enggak boleh. Karena itu bukan sebuah kebutuhan. Ternyata dia hutang untuk memberi makan keluarganya, untuk memberi makan anaknya, itu boleh untuk diberikan untuk membayar hutangnya. Tapi kalau kayak hutangnya akeh, diselidiki dulu hutangnya mergo apa? Oh, mergo kebutuhan, boleh untuk membayar hutangnya. Kok gaweane keplek domio iki mergo melarat mergo kuwi enggak boleh untuk membayarkannya. Harus dilihat dari latar belakangnya dulu. Paham ya? Next. Fisabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau berjalan di jalan Allah itu seperti apa? Guru TPQ itu sekarang dikategorikan orang yang berjuang di jalan Allah. Kenapa? Karena mereka mendidik anak-anak untuk belajar tentang agama, tentang Al-Quran, sehingga mereka termasuk kategori orang yang berjuang di jalan Allah. Jangan kalian pikirkan orang yang berjuang di jalan Allah ini sing nggowo numpak jalan nggowo pedang, ora, ya. Tapi orang yang berjuang di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah, ya, untuk menegakkan agamanya. Itu orang yang fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Harus diperhatikan. Sekarang itu orang fisabilillah itu pendakwah. Tapi harus dilihat pendakwah yang baik, jangan kontroversi, ya. Jangan banyak kontroversi. Paham ya 8 golongan ini? 8 golongan ini harus diperhatikan yang berhak menerima zakat. Next, manfaat zakat. Coba dibaca kira. Spiritual, membersihkan harta dan jiwa. Sosial, mengurangi kesejahteraan ekonomi, kesenjangan ekonomi dan membantu sesama. Ekonomi, meningkatkan perputaran ekonomi umat. Dari spiritual membersihkan harta dan jiwa. Mereka ketika kita mempunyai harta hasil keringat kita, nggak pernah kita berikan hak orang lain, atau istilahnya kita itu kikir, pelit, itu akan menimbun sebuah penyakit, ya, penyakit. Gitu kita nih wakai. Tapi nanti entah mbok anake, mbok bojone, mbok wong tuane iku lara. Itu berarti tanda-tanda hartanya tidak berkah, ora resik hartanya. Ya. Maka dari itu dikeluarkannya zakat itu agar hartanya bersih, ora berkurang, tapi bersih, berkah. Yang selanjutnya sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi dan membantu sesama. Memang benar. Ya. Ketika sekitarmu itu fakir miskin, ya, sekitarmu fakir miskin, tapi engkau tidak pernah memedulikan mereka, ya. Sedangkan kamu orang yang kaya, ketika rumahmu kemalingan, ya,
kamu teriak maling, maka mereka akan diam. Karena apa? Ketika kamu melihat kondisi fakir miskin di sekitarmu aja diam. Ketika kamu ada sesuatu, kamu ganti yang didiamkan. Tapi ketika kamu peduli dengan fakir miskin, ya, kamu peduli dengan fakir miskin di sekitarmu, ada maling di rumahmu, kamu tidak maling sekali saja, itu pasti orang sekitarmu fakir miskin itu akan membantu. Wih, langsung bawa petung, sungai pediang, wih, dia. Tapi ketika kamu pelit, maling pengseket, tetap mereka tidak ada rasa respect, rasa peduli terhadap kamu. Makanya jangan pernah pelit, tapi harus kita pedulikan kondisi sekitar kita, harus diperhatikan. Selanjutnya, ekonomi, meningkatkan perputaran ekonomi umat, meningkatkan perputaran ekonomi umat. Harus diperhatikan ini 3 hal. Manfaat zakat, perhitungan zakat mal. Contoh, zakat emas, nisab 85 gram emas. Jika memiliki 100 gram emas, kelebihan 100 gram emas minus 85 gram 15 gram. Zakatnya 2,5% kali 15 gram 0,375 gram emas atau setara dengan uang. Itu jika dibayarkan dengan uang. Kamu lebih lebih getun istilahnya ya, lebih getun 0,375 gram yang kamu zakatkan atau yang masih kamu miliki. Getuni ora? Nah, kadang orang zakat itu yang digetuni, yang dikeluarkan, tidak pernah bersyukur dengan apa yang masih dimiliki. Ya, itu ya. Sekarang banyak orang yang getuni apa yang sudah dikeluarkan. Nah, kesimpulannya, zakat adalah ibadah wajib yang memiliki dimensi spiritual dan sosial. Terus membayar zakat solidaritas dan kesejahteraan umat. Mari menaikkan zakat untuk keberkahan harta dan kehidupan. Ya. Sekarang silakan kalian itu membuka internet di depan kalian, buka doa membayar zakat. Doa membayar zakat kalian hafalkan. Setelah itu nanti kalian praktek membayar zakat, paham? Dihafalkan. Dulu pernah menghafalkan belum? Pernah ketika membayar zakat toh? Nah, sekarang kalau sudah lupa dihafalkan lagi, nanti kita praktek membayar zakat. Ayo. Doa membayar zakat. Bayar zakat fitrah aja dulu. Bayar zakat fitrah gitu. Nanti belajar membayar zakat. Nanti yang menerima teman kamu sendiri, bukan Pak Alif. Ada yang ditanyakan? Mana? Doa membayar zakat fitrah. Jadi besok kalian ketika membayar zakat tahu doanya. Ditulis dihafalkan, kalau nggak ditulis dihafalkan ya dihafalkan di situ. Bu, membayar zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fadlillahi ta'ala. Febri
kasih Bu. Enggak, nyari mau belajar zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatan li nafsi fadlillahi ta'ala. Saya terima. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fima a'taita wa barakallahu fima wa ja'alahu laka tauban. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fima a'taita wa barakallahu fima wa ja'alahu laka tauban. Aku mau membayar zakat. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardal lillahi ta'ala. Saya terima. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima wa ja'alahu laka turan. Oke. Oke, anak-anak, tadi sudah kita praktekkan bagaimana bentuk dari pembayaran zakat, ya. Zakat fitrah, yang mana kita bayarkan sebelum hari raya Idul Fitri. Mungkin besok kalian ketika zakat bisa membayarkan sendiri dan juga sudah bisa, ya, sudah hafal, sudah bisa doanya, niatnya membayar zakat fitrah. Gak usah nunggu orang tua, tapi membayar zakat fitrah sendiri. Ya. Karena waktunya sudah saatnya pulang dan ini juga sudah menjelang sore, cukup saya cukupkan sampai di sini, ya, karena di sana sudah ada yang lain. Terima kasih. Kesimpulannya pada pertemuan kali ini adalah bahwasanya zakat adalah sesuatu yang harus kita keluarkan, yang harus kita berikan kepada orang lain, karena di setiap keringat kita itu ada hak orang lain. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.